Jakarta, meskipun bukan lagi sebagai ibu kota, tetap seksi, terutama di mata para politikus. Itulah kenapa meski ibu kota negara sudah dipindah ke Kalimantan, para elit politik itu masih enggan untuk pindah dan berkantor di sana. Banyak pengamat yang memprediksi kalau presiden dan wakil presiden yang terpilih masih tetap ingin berkantor di Jakarta. Selain secara infrastruktur, IKN itu belum siap. Dan ini yang paling penting, mayoritas perusahaan, media, semua itu ada di Jakarta. Media adalah infrastruktur penting untuk membangun pencitraan buat seorang politikus. Apalagi buat mereka yang ingin menjadi calon presiden dan calon wakil presiden di 2029 nanti. Jadi kalau Prabowo atau Gibran harus pindah ke IKN, lah nanti siapa yang memberitakan gerak-gerik mereka supaya tetap tersorot oleh kamera? Bisa hilang dari radar calon pemilihnya kalau presiden dan wakil presiden terpilih itu jauh dari keramaian media. Dan panggung popularitas nanti bisa direbut oleh Gubernur Jakarta yang punya peluang lebih besar karena mereka ada di epicentrum media. Itulah kenapa Jakarta masih tetap seksi di mata para politikus, terutama buat mereka yang punya ambisi untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di periode mendatang. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur, meski disoraki oleh banyak orang. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Kalau masalah akrobat politik supaya terus dibicarakan orang, Anies ini masih jagonya. Ada aja ulahnya yang bikin orang terus membicarakannya sehingga nama dia semakin lama semakin menancap di benak banyak orang. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Beberapa lembaga survei sudah menghitung bahwa nama Anies dan Ahok tetap kuat khusus untuk DKI Jakarta. Mungkin ini akibat perseteruan lama mereka sehingga orang ingin terjadi duel El Clasico di antara mereka. Anies sementara ini didukung oleh 3 partai untuk maju menjadi calon gubernur di Jakarta, yaitu PKS, PKB, dan Nasdem. Sedangkan Ahok yang berasal dari PDI Perjuangan, kalaupun dia akhirnya maju, partainya harus berkoalisi dengan partai lain. Karena suara PDI Perjuangan yang turun atau anjlok di Jakarta, itu nggak cukup sendirian untuk mengusung calon gubernur. PDI Perjuangan yang hanya punya 15 kursi sekarang, harus mencari partai koalisi minimal totalnya 6 kursi supaya bisa mencalonkan. Kalau mereka nggak dapat koalisi, ya mau nggak mau harus bergabung dengan partai lain yang lebih kuat koalisinya. Tetapi dalam mencari koalisi biasanya nih, PDI Perjuangan itu sudah handal. Tinggal kita harus menunggu kejutan-kejutan pasangan calon yang akan diumumkan PDI Perjuangan beserta partai koalisinya. Sedangkan Golkar untuk di Jakarta kemungkinan akan mencalonkan Ridwan Kamil. Karena nama Ridwan Kamil juga terus menguat. Meski sempat ada kabar beberapa petinggi Golkar itu lebih membutuhkan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Karena di sana ada calon kuat dari Gerindra, yaitu Deddy Mulyadi. Tapi dari peta popularitas, 3 nama itulah yang sedang dibicarakan sekarang, yaitu Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil. Belum ada calon lain yang secara popularitas itu menyaingi mereka bertiga. Tadinya sih, ada rencana Kaesang, putra bungsu Jokowi, akan ikut bertanding di Jakarta. Tetapi sesudah disurvei, cuman dapat 1% doang. Dan akhirnya melipirlah ke Jawa Tengah karena di sana peluangnya Kaesang mungkin lebih besar.
Tapi bisa dipastikan, pertarungan di Pilgub DKI Jakarta akan berjalan keras dan menarik untuk ditonton oleh masyarakat. Apalagi para calon akan disediakan panggung-panggung raksasa dari berbagai media sebagai arena berdebat yang akan menaikkan popularitas mereka. Belum ditambah, nanti ada strategi black campaign yang dimainkan pastinya dalam usaha menjatuhkan lawan. Ingat, Pilgub DKI 2017 di mana Ahok akhirnya jatuh karena pernyataannya diputar balikan di media sosial dan disambut gerakan 8 triliun umat yang kumpul di Monas. Saya justru belum melihat ada calon yang kuat lagi selain 3 nama tadi. Nama Andika Perkasa, Risma, Yusuf Hamka belum cukup kuat secara popularitas untuk menandingi 3 nama itu. Atau kalian ada pilihan lain selain nama Anies, Ahok, atau Ridwan Kamil? Kita tunggu waktunya sambil seruput kopi tentunya. Gaspol. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman, mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Denny Siregar mengenai Anies, Ahok, dan Ridwan Kamil yang ingin mencalonkan atau diisukan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat apa yang disampaikan oleh saudara kita Denny Siregar tersebut, bahwasannya ini adalah persaingan yang sangat berat dan sangat panas mengenai situasi-situasi politik yang saat ini. Apalagi mengenai Ahok. Ahok adalah orang yang benar-benar memiliki ilmu intelektual atau ilmu politik yang sangat cerdas, dan beliau ini juga orang yang sangat diakui seorang pemberani dalam melakukan yang benar. Saya juga mengakui dengan kepintaran atau kecerdasan Ahok dalam berpolitik, dalam menangani keuangan, dalam segi apapun, dan Ahok pun adalah orang yang menjadi apresiasi saya atau menjadi panutan saya, sehingga saya bisa mengetahui situasi-situasi yang berbeda di negara Republik Indonesia ini. Tentunya apa yang dibahas Denny Siregar itu mengenai Pilgub di DKI Jakarta, sedangkan Pilgub di DKI Jakarta bukan lagi seistimewaan karena Jakarta akan jauh berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, yang dimana ibu kota negara Republik Indonesia ini akan pindah ke Kalimantan, yaitu IKN yang telah dibangun oleh atau yang direncanakan atau yang dirancang oleh Pak Presiden Jokowi. Namun saat ini memang Pak Presiden Jokowi tidak sebagai presiden lagi, tetapi dengan nekat dan tekad Prabowo Subianto akan melanjutkan program-program yang dibuat oleh Jokowi di saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies PS out seperti pertandingan El Clasico. Nah, mengibaratkan belak laga PES Barcelona kontra Real Madrid. Kalau bicara rematch, saya kira nama Pak Ahok dan Pak Anies kalau di pertandingan sepak bola itu semacam El Clasico, bukan sekedar rematch tetapi ditunggu-tunggu banyak orang. Itu diadaptasikan oleh banyak sekali orang, ujar jubir Pilkada PDIP Perjuangan Aryo Sino Bagaskoro Minggu 21 Juli 2024. Politisi muda PDIP Perjuangan ini mengungkap wajar jika Ahok menyatakan dirinya siap kembali melawan Anies Baswedan di Jakarta. Semua kader memang dihimbaukan untuk mempersiapkan diri menerima penugasan dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Saya kira dengan perlawanan Anies dan Ahok, ketika Ahok benar-benar ingin menjadi gubernur atau mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta, saya bisa menjamin bahwasannya Ahok
banyak disukai orang karena sistem berpikir, sistem berkembangnya. Kita bisa lihat juga kinerja Ahok beda dengan Anies Baswedan yang dianggap hanya pintar untuk merangkai kata-kata atau mengajak audiens untuk menarik. Bahkan Anies pun dikatakan adalah menggunakan politik identitas. Mungkin tahun-tahun sebelumnya yang dimana persaingan yang sangat berat antara Ahok dan Anies memang sudah di tahun 2019, yang dimana Ahok juga pernah maju sebagai calon gubernur, tetapi Ahok saat itu dipenjara karena dianggap penindasan agama. Dan banyak sekali yang harus kita gali informasi bagaimana kepemimpinan Anies di saat dia menjadi gubernur DKI Jakarta, apakah terbukti atau tidaknya, itu kembali lagi kepada warga atau masyarakat DKI Jakarta. Sedangkan ibu kota negara Republik Indonesia pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, selain itu ini menjadi alasan bagi masyarakat Jakarta, apakah nanti ketika ibu kota negara pindah ke Kalimantan, apakah seistimewa dulunya lagi? Ini tidak tahu pasti apakah ibu kota negara Republik Indonesia akan pindah ke Kalimantan di 2024 ini, karena IKN saat ini belum tuntas, belum siap. Masih banyak yang harus dipersiapkan di IKN di Kalimantan tersebut. 6 alasan ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta Penahanan Pasir Utama Kalimantan. Pemerintah juga menyepakati bahwa ibu kota negara baru diberikan nama Nusantara. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRI) juga secara resmi mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara pada Selasa 18 bulan 1 2022 lalu. Adanya Undang-Undang IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Pembangunan fisik IKN di Kalimantan Timur akan dimulai pada pertengahan tahun 2022. Lalu adanya Undang-Undang IKN ini menjadi sebuah kepastian hukum yang diperlukan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota negara baru. Nah, ini alasannya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Babanas memastikan bahwa perencanaan ini akan dilaksanakan karena telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau yang disebut RPJMN 2020 sampai 2024 dalam visi Indonesia untuk menuju 2045 emas. Nah, lantas apa alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur? 1. Penduduk di Jawa terlalu padat. Tentunya di Jawa sungguh padat, banyak orang atau jutaan orang yang tinggal di sana. Pertama, alasan utama pemindahan ibu kota negara ini adalah beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei Bendungan Antara Sensu pada 2015 menyebut sebesar 56,56% penduduk Indonesia atau 150,18 juta jiwa berkontribusi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentase penduduk Indonesia kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera sebesar 22,1% atau 58,45 juta jiwa. Nah, itu alasannya bahwasannya ibu kota Indonesia akan pindah ke Kalimantan. 2. Kontribusi ekonomi pada PDB. Kedua alasan pemindahan ibu kota negara adalah kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atau produk domestik bruto sangat mendominasi. Sementara pulau lainnya jauh tertinggal. Jokowi ingin menghapus istilah Jawa sentris sehingga kontribusi ekonomi di pulau lainnya juga harus digenjot. Nah, itu alasannya yang lebih spesifik memang karena penduduk di Jakarta sangat padat dan sangat
populasinya sangat banyak, dan bahkan kita lihat juga betapa seringnya banjir Jakarta. Jadi itu berpengaruh juga untuk penduduknya, teman-teman. Jadi makanya ibu kota negara Republik Indonesia dipindahkan di Kalimantan, karena di Kalimantan mungkin masih longgar, masih butuh rakyat-rakyat yang harus pindah ke sana. Mudah-mudahan untuk kedepannya Indonesia kita ini lebih baik dan lebih maju, dipimpin oleh Prabowo Subianto. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan, jika ada tanggapan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI GR 2045 melaporkan.